Halo, selamat malam Pak Surya. Halo, selamat malam Pak Beni. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Beni sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga Pak ya tahap seminar kita Pak. Ya, iya Pak. Alhamdulillah Pak. Dengan Alhamdulillah. susah payah ini sepertinya Pak. Sudah Pak ya Pak ya, di sela-sela kesibukan. Benar Pak, benar benar. Dulu Pak, banyak ininya. Selesai. Baik Pak, sudah ada beberapa peserta, kita bisa langsung mulai saja atau ada persiapan dulu dari Pak Surya? Boleh Pak, silakan Pak. Boleh langsung dimulai nggak apa-apa Pak? Mulai Pak ya. Baik, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu para peserta seminar keinsinyuran program studi program profesi insinyur. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan seminar dari Bapak Dr. Surya Dharma STMT dengan tema produksi biodiesel dari campuran minyak jarak pagar dan minyak jelantah menggunakan metode ultrason. Kepada Pak Surya Dharma kami persilahkan Pak, sudah bisa mulai memberikan pemaparannya. Baik, terima kasih Pak Beni. Izin saya boleh share screen Pak ya? Silahkan Pak Surya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya adalah Surya Dharma. Nomor induk mahasiswa saya 5412331051 dan dosen pembimbing saya adalah Ibu Insinyur Hanifah Widya Suti STM, STPSD IPM. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah presentasi terkait keinsinyuran dengan judul produksi biodiesel dari campuran minyak jarak pagar atau Jatropha curcas dan minyak jelantah atau waste cooking oil menggunakan metode ultrasound. Nah, penelitian ini adalah sebuah proyek di Politeknik Negeri Medan pada tahun 2019 lalu dengan judul proyek yaitu penelitian tematik research kolaborasi yang merupakan hasil kolaborasi dengan salah satu dosen di Universitas Negeri Medan. Nah, nilai proyek pada saat itu adalah sekitar 40 juta rupiah. Baik, pendidikan saya, latar belakang pendidikan saya S1 dari Institut Teknologi Medan, lulus pada tahun 2005, S2 dari Universitas Gajah Mada, lulus pada tahun 2007, dan S3 lulus pada tahun 2018 di University of Malaya, Malaysia. Nah, pekerjaan saya saat ini adalah sebagai dosen di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Medan. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah terkait dengan kebutuhan energi di seluruh dunia itu mengalami peningkatan karena meningkatnya populasi. Selain itu, adanya uh, upaya dari pemerintah untuk mengurangi pencemaran udara dengan uh, memaksimalkan energi baru terbarukan. Kita tahu bahwasanya pada saat ini hampir sebagian besar CPO itu dikonversi menjadi biodiesel. Nah, biodiesel sendiri merupakan salah satu sumber bioenergi yang menjanjikan karena biodiesel terdiri dari ester monoalkil dari asam lemak rantai panjang. Nah, ini memungkinkan untuk mengganti petrodiesel atau solar yang kita kenal selama ini dengan biodiesel tanpa memerlukan modifikasi yang lebih banyak pada mesin kendaraan. Nah, biodiesel juga diketahui sebagai bahan bakar yang tidak beracun atau non-toksik, terus dapat terurai secara hayati dan ramah terhadap lingkungan. Nah, biodiesel dalam emisi pembakarannya itu menghasilkan lebih sedikit karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrokarbon yang tidak terbakar dibandingkan dengan bahan bakar solar yang berasal daripada minyak bumi. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan total konsumsi energi dunia. Ini diambil dari AIA pada tahun 2016 yang memproyeksikan kebutuhan dari sumber energi untuk tahun 1990 sampai dengan 2040. Nah, dari gambar ini kita lihat ada berbagai jenis
macam sumber energi, baik dari nuklir, renewable with clean power plant, terus ada renewable energy, natural gas, coal, dan liquid fuel. Nah, dari data ini diketahui bahwasanya ternyata konsumsi dunia terhadap energi baru terbarukan itu meningkat dari 86,99 kuadriliun BTU atau British Thermal Unit pada tahun 2020 itu akan menjadi sebesar 131,36 kuadriliun BTU pada tahun 2040. Nah, sementara bahan bakar cair juga mengalami hal yang sama. Terjadi peningkatan dari 204,17 kuadriliun pada tahun 2020 menjadi 246,04 kuadriliun pada tahun 2040. Nah, berbagai macam sumber bahan baku yang bisa kita manfaatkan untuk membuat biodiesel itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Nah, ini ada rekan kita sendiri di kampus itu yaitu Ibu Profesor Silitonga dan Pak Mas Duki itu membuat beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah edible vegetable oil. Itu adalah bahan baku biodiesel yang berasal dari biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan. Kemudian ada lemak hewan. Terus ada juga non-edible vegetable oil, yaitu dari bahan baku yang tidak dapat dimakan. Serta dari limbah atau recycle oil, dari misalnya dari limbah minyak ikan, limbah dari kelapa sawit, maupun limbah dari uh, minyak bekas penggorengan. Nah, Prof. Aridina Susan juga menyatakan bahwasanya untuk jenis biji-bijian tersebut atau jenis tanaman itu terdapat lebih daripada 350 jenis tanaman yang bisa dikonversikan menjadi biodiesel. Dan hampir sebagian besar dari jenis-jenis tanaman tersebut tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, ini adalah kebutuhan dalam proses pembuatan biodiesel. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berapa sih cost untuk memproduksi sebuah minyak biodiesel. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah terkait dengan penggunaan chemical. Kita ketahui bahwasanya hampir sebagian besar dari proses produksi itu sebesar 12% itu adalah uh, apa namanya penggunaan bahan-bahan kimia dalam proses pirolisisnya. Kemudian ada depresiasi, ada juga untuk tenaga kerja, ada energi yang dibutuhkan sebesar 2% untuk mengkonversi minyak nabati menjadi biodiesel, serta ada juga general overhead itu sebesar 1%, dan yang paling besar adalah bahan baku itu sendiri, sampai dengan 75% cost yang yang diperlukan untuk membeli bahan baku. Nah, atas dasar itu juga kita mencoba untuk mencari beberapa sumber energi, sumber bahan baku yang lain yang nilainya jauh lebih murah. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan jarak pagar. Jarak pagar itu adalah tumbuhan yang sering kita jumpai di Indonesia. Hampir di seluruh penjuru tanah air kita bisa menjumpai tanaman jarak pagar atau dalam bahasa latinnya adalah Jatropha curcas. Nah, jarak pagar ini memiliki eh, keunggulan dibandingkan dengan minyak dari bahan baku yang lain. Yang pertama adalah mengandung minyak berkisar 30-50% dari beratnya. Dan dari kernelnya sendiri adalah sebesar 44,5 sampai dengan 60%. Nah, minyak jarak pagar memiliki kandungan asam lemak jenuh seperti oleat itu sebesar 41,5 sampai dengan 48,8%. Dan asam linoleat sebesar 34,6 sampai dengan 44,4%. Dan sejumlah kecil asam lemak jenuh seperti palmitat sebesar 10,5 sampai dengan 13%, dan asam stearat sebesar 2,3 sampai dengan 2,8%. Nah, bahan baku yang lain adalah waste cooking oil. Kita sering menjumpai banyak sekali sisa-sisa hasil penggorengan, baik dari industri rumahan atau restoran atau bahkan rumah tangga yang tidak termanfaatkan. Sekarang hampir sebagian waste cooking oil dimanfaatkan untuk pembuatan sabun. Tetapi ternyata waste cooking oil atau minyak jelantah itu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat biodiesel.
Nah, dalam proses pembuatan biodiesel ada beberapa cara yang kita ketahui. Yang pertama adalah cara yang konvensional yang melalui proses esterifikasi dan transesterifikasi. Ada juga cara lain seperti penggunaan subkritikal dan superkritikal tanpa menggunakan katalis. Nah, dalam hal ini, penelitian ini menggunakan metode pembuatan biodiesel konvensional, yaitu melalui proses esterifikasi transesterifikasi. Walaupun pada kenyataannya, dalam proses esterifikasi transesterifikasi, itu juga terdiri dari banyak metode. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan apa namanya reaktor, double jacket reaktor. Kemudian ada juga memanfaatkan inframerah, ada juga yang memanfaatkan uh, ultrasound, ada juga yang memanfaatkan microwave dan monowave, serta beberapa cara-cara lain yang dimungkinkan untuk merubah biodiesel, berubah bahan baku crude oil menjadi biodiesel. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan beberapa cara sebenarnya dalam proses degamming dan esterifikasi, karena proses pembuatan biodiesel dari esterifikasi dan transesterifikasi itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah degamming. Degamming itu berguna adalah membuang gam yang terkandung pada minyak dengan cara menambahkan sedikit H2SO4 ke dalamnya. Setelah degamming, itu melalui proses esterifikasi. Esterifikasi biasanya tergantung daripada jenis minyaknya. Apa jenis minyaknya, berapa nilai asam dan viscosity-nya, serta density-nya. Nah, beberapa tahapan esterifikasi itu dilakukan 2 kali. Jadi 2 kali esterifikasi, kemudian melalui proses transesterifikasi selanjutnya. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan proses degamming dan esterifikasi menggunakan reaktor yang terbuat dari gelas atau tabung labu bercorong 3 dengan pemanas menggunakan hot plate yang di bagian atasnya menggunakan kondensor. Sementara untuk proses transesterifikasi kita menggunakan ultrasound. Kenapa kita pergunakan ultrasound? Karena ternyata metode menggunakan ultrasound itu mampu memecah rantai karbon yang ada pada bahan baku atau crude oil. Nah, ini adalah beberapa metode yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita menggabungkan antara bahan baku Jatropha atau jarak pagar dengan waste cooking oil. Nah, untuk minyak mentahnya nanti kita membuat sebuah perbandingan. Yang pertama ada Jatropha dengan komposisi 90 dan waste cooking oil 10%. Terus Jatropha 80 dan waste cooking oil 20, Jatropha 70 dan waste cooking oil 30, serta 60, 40 dan 50, 50. Dari perpaduan tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam reaktor, kita putar dengan kecepatan 2000 rpm pada suhu kamar. Nah, setelah diputar, kita uji komposisinya, kita uji propertiesnya, yaitu adalah nilai asidnya, nilai asamnya, terus kemudian nilai viscosity-nya, dan nilai density-nya. Dari beberapa variasi tersebut, kita pilih salah satu campuran yang memiliki nilai acid value yang paling rendah untuk kemudian kita konversi menjadi biodiesel melalui proses esterifikasi dan transesterifikasi. Nah, ini adalah crude oil yang kita sudah gabungkan antara Jatropha atau jarak pagar dengan waste cooking oil. Nanti ketika kita sudah mendapatkan komposisi terbaiknya, kemudian kita degamming. Nah, degamming di sini menggunakan H3PO4 yang didilut dengan distillate water besar 20%, ya, ditambahkan 2% H3PO4 ke dalam minyak pada suhu 60 derajat Celcius dengan lama proses adalah 30 menit dan diputar dengan kecepatan 800 rpm. Setelah melalui proses degamming, kemudian minyak hasil degam itu kemudian diletakkan ke dalam separation panel. Separation panel itu adalah sebuah tabung yang nantinya akan memisahkan mana gam dan mana crude oilnya. Setelah selesai degamming, kemudian masuk ke dalam tahap selanjutnya menggunakan esterifikasi. Nah, esterifikasi biasanya adalah 2 tahap esterifikasi. Tetapi untuk mempersingkat waktu proses esterifikasi, kita mencoba untuk melakukan 1 langkah esterifikasi.
dengan menambahkan 1% H2SO4 dan metanol dengan komposisi adalah 30% berat metanol ke dalamnya. Nah, lama waktu esterifikasi adalah 3 jam pada suhu 60 derajat Celcius dan kecepatan putar adalah 1.200 RPM. Kemudian, minyak hasil esterifikasi diletakkan ke dalam tabung separation panel untuk memisahkan mana gliserol dan mana minyak yang akan kita proses ke dalam transesterifikasi. Perlu saya informasikan lebih lanjut bahwasanya proses degamming dan esterifikasi kita menggunakan proses konvensional yang menggunakan pemanas dari reaktor yang dipanaskan dengan menggunakan hot plate. Nah, selanjutnya kita lakukan proses transesterifikasi. Jadi minyak yang telah diesterifikasi kita transesterifikasi menggunakan ultrasound. Nah, pada proses transesterifikasi kita menggunakan beberapa variasi. Perlu saya sampaikan bahwasanya proses transesterifikasi itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama adalah kandungan metanolnya berapa persen. Yang kedua adalah berapa speed yang kita pergunakan. Yang ketiga adalah temperaturnya berapa. Dan keempat adalah katalisnya berapa persennya. Karena biasanya katalis itu jumlahnya tidak terlalu besar, sekitar 0,5 sampai dengan 2% saja. Nah, kemudian kita membuat sebuah uh, variasi. Jadi pada proses penelitian ini sebenarnya kita tidak melakukan optimisasi, tapi mencari nilai optimum saja. Yang pertama adalah kita membuat variasi dengan parameter tetap, yaitu pertama adalah metanolnya 50%. Katalisnya kita ambil 1%. Dan parameter yang divariasikan adalah waktu reaksinya, yaitu 10, 15, dan 20 menit. Nanti dari penelitian yang pertama, kita ambil satu penelitian yang bagus, ya, kemudian kita lanjutkan ke dalam tahap berikutnya, yaitu parameter yang tetap adalah metanol, tetap 50%, waktunya 15 menit, sementara nanti yang divariasikan adalah katalisnya. Tadi saya sampaikan bahwasanya katalis itu ditambahkan ke dalam minyak esterifikasi sebesar 0,5 sampai dengan 2%. Nah, pada penelitian ini kita memilih katalis yang kita tambahkan itu adalah 0,75%, 1%, dan 1,25%. Tahap ketiga adalah parameter yang tetap yaitu waktu reaksi 15 menit, katalisnya 1%, dan parameter yang divariasikan adalah jumlah metanolnya, yaitu 40% metanol, 50% metanol, 60 dan 70%. Nah, persentase di sini adalah persentase berat yang kita pergunakan. Nah, dari hasil penelitian, di awal tadi kita melakukan proses pencampuran crude oil antara Jatropha curcas dengan waste cooking oil. Nah, kita uji beberapa properties. Yang pertama adalah kinematic viscosity-nya pada suhu 40 derajat Celcius, density-nya pada 15 derajat Celcius, dan acid value atau nilai asamnya. Nah, Jatropha curcas sendiri diketahui memiliki kinematic viscosity sebesar 36,13 dan waste cooking oil sebesar 41,37. Dan acid value-nya adalah 40,49 untuk Jatropha curcas dan waste cooking oil itu sangat rendah sekali, yaitu sebesar 1,72. Nah, dari beberapa parameter yang kita lakukan, ternyata campuran Jatropha curcas 50% dan waste cooking oil 50% memiliki nilai acid value yang paling rendah. Oleh sebab itu, kita memilih campuran Jatropha 50 dan waste cooking oil 50 untuk selanjutnya kita proses menjadi biodiesel. Nah, dari beberapa parameter yang kita lakukan tadi, yang pertama adalah pengaruh dari waktu reaksi. Nah, dari proses uh, pembuatan biodiesel, waktu yang kita pergunakan adalah 10 menit, 15 menit, dan 20 menit. Nah, dari gambar ini, kita mengetahui bahwasanya biodiesel yang dihasilkan atau yield-nya itu yang paling tinggi adalah ketika dia diproses dengan waktu 15 menit. Jadi awalnya adalah 94%, kemudian naik menjadi 98,67%. Ketika waktu ditambahkan menjadi 20 menit, yield atau hasil dari biodiesel itu menurun kembali. Oleh sebab itu, waktu optimum pada proses pembuatan biodiesel adalah 15 menit.
Yang berikutnya adalah penggunaan katalis, KOH. Jadi penggunaan katalis dari 0,75, 1 sampai dengan 1,25. Nah, dari gambar ini diketahui bahwasanya nilai yield biodiesel yang paling tinggi itu adalah ketika dia direaksikan dengan katalis KOH dengan presentasi adalah 1%. Kemudian untuk pengaruh dari rasio metanol terhadap minyak dari 40%, 50%, 60%, dan 70%, ternyata komposisi 60% metanol itu memiliki yield yang paling tinggi, yaitu sebesar 99,32%. Nah, kemudian minyak yang sudah kita hasilkan menjadi biodiesel dengan variasi yang paling tinggi tadi, kita buat kembali menjadi biodiesel dengan parameter-parameter yang kita ambil tadi, dan ternyata hasilnya adalah nilai biodiesel dari Jatropha curcas 50% dan waste cooking oil 50%, methyl ester itu memiliki properti yang masuk ke dalam spesifikasi dari ASTM dan EN standar, yaitu kinematic viscosity menurut ASTM adalah nilainya 1,9 sampai dengan 6 mm square per skon. Dan ternyata Jatropha curcas yang kita biodiesel yang kita memperoleh nilai viscosity di antara nilai yang ada dan ditetapkan oleh ASTM maupun EN, yaitu sebesar 4,77 mm square per skon. Yang berikutnya adalah density. Density menurut ASTM adalah 860 sampai dengan 880. Sementara menurut IN 14214 adalah 860 sampai dengan 900. Nah, biodiesel yang kita peroleh itu nilainya adalah 878. Yang berarti nilai ini masuk ke dalam kualifikasi dari standar ASTM maupun standar dari IN. Untuk nilai exit value berdasarkan ASTM adalah maksimal 0,5 dan menurut IN adalah maksimal 0,5. Sementara yang kita peroleh nilainya adalah 0,227. Dan HHV atau higher heating value itu adalah 39,5712 dan ini lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh IN, yaitu minimal kalau menurut ASTM adalah minimal adalah 35, sementara yang kita peroleh adalah 39. Kalau di compare dengan petrodiesel atau solar, nilainya sangat tinggi yaitu adalah 45,82 megajoule per kilogram. Nah, dari paparan tersebut terkait dengan kode etik dan etika profesi, perlu saya sampaikan bahwasanya penelitian ini berpengaruh terhadap catur karsa dan sabta dharma. Untuk catur karsanya, yaitu yang pertama adalah menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Dan yang kedua adalah bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Cara sabta dharma yaitu adalah bekerja sesuai dengan kompetensinya, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah memegang teguh kehormatan dan martabat profesi, dan yang keempat adalah mengembangkan kemampuan profesional. Nah, lesson learned dari kegiatan penelitian ini adalah beberapa parameter penelitian sangat mempengaruhi hasil produksi biodiesel. Oleh karena itu, pengetahuan yang mumpuni dan keprofesionalitasan dalam bekerja menjadi dasar yang kuat dalam memberikan hasil penelitian. Kita menampilkan data yang sesungguhnya tanpa kita manipulasi. Hal ini bertujuan agar apabila nanti orang lain meneliti dengan hal yang sama, mereka tidak mendapatkan data yang salah. Yang berikutnya adalah terkait dengan profesionalisme. Catur karsa yang pertama adalah menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan manusia, dan yang kedua adalah bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sabta Dharma juga demikian, yaitu yang pertama adalah bekerja sesuai dengan kompetensinya, yang kedua hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, yang ketiga adalah memegang teguh kehormatan dan martabat profesi, dan yang keempat adalah mengembangkan kemampuan profesional. Nah, lesson learned dari kegiatan ini adalah profesionalisme dan integritas dalam bekerja sangat mempengaruhi hasil sebuah penelitian. Nah, beberapa parameter penelitian sangat mempengaruhi hasil produksi dari biodiesel. Yang ketiga adalah terkait dengan K3L.
catur karsa yang pertama adalah bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan sabta dharmanya adalah mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, lesson learned dari kegiatan penelitian ini adalah yang pertama itu penerapan K3L dan bekerja sesuai dengan SOP dalam melakukan penelitian itu adalah sangat penting. Mengingat dalam pelaksanaannya banyak sekali bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya bagi para peneliti. Nah, dalam pelaksanaan tersebut kita menggunakan berbagai perlengkapan OPD, alat pelindung diri seperti menggunakan lab coat, menggunakan gloves atau sarung tangan, menggunakan masker. Dan biasanya untuk proses-proses pereaksian kita menggunakan fume hood untuk menghindari terjadinya uap yang menyebar kemana-mana. Selain itu, yang kedua adalah limbah bahan kimia yang kita gunakan selama proses penelitian juga harus ditempatkan pada sebuah wadah khusus agar tidak merusak lingkungan sekitarnya. Nah, kesimpulan dari kegiatan ini adalah hasil maksimum biodiesel dari percobaan di atas adalah 98,70% berat, menggunakan 1% berat KOH, dan 50% berat rasio dari metanol dengan minyak. Dengan waktu reaksi adalah 15 menit. Dari hasil tersebut diketahui bahwasanya biodiesel yang diperoleh itu sesuai dengan standar yang diharapkan. Dan dengan harapan nantinya bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi terhadap krisis daripada penggunaan minyak berbasis fosil fuel. Nah, dari kegiatan ini juga kita mendapatkan luaran, yaitu adalah seminar di IOP Conference Series Earth and Environmental Science di Malaysia pada tahun 2019. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan Pak Beni dan Bapak Ibu lainnya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak atas pemaparannya Bapak Dr. Surya Dharma mengenai produksi biodiesel dari campuran minyak jarak pagar dan minyak jelantah menggunakan metode ultrasound. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi diskusi. Barangkali ada yang ingin memulai tanya jawab. Kami persilahkan untuk 3 penanya dulu. Silahkan. Atau mungkin dari Pak Sudomo. Kali Pak, selamat malam Pak Sudomo. Mohon maaf Pak, masih di mute Pak. Ya, minta maaf. Baru di jalan tadi. Siap. Baru keluar dari proyek. Ya, minta maaf. Siap. Pak Dharma. Ya. Siap Pak, siap. Ya, selamat ya sudah bisa menyelesaikan seminar ini ya. Ya. Alhamdulillah Pak. Ya, ini sharing yang bagus sekali dari Bapak ya. Ke kami ya terutama. Jadi dari saya sedikit aja. Hasil dari penelitian ini bagaimana? Apakah sudah dipublishkan ya terutama ke masyarakat lah ya? Karena menurut saya ini kan bagus sekali ya. Kemudian ataukah hanya sekedar riset aja ya, sehingga banyak ya preset kita sebenarnya bagus hasil penelitiannya, tapi nggak diteruskan gitu loh ya, sayang sekali. Artinya kalau memang hal ini berdampak pada hasil penelitian ini yang terutama ke masyarakat, yaitu itu aplikasinya bagaimana. Nah, ini yang harus dipikirkan menurut saya ya, sehingga memang berdampak sekali langsung ke masyarakat. Itu satu ya. Kedua ya, kajian ini apakah sudah diteruskan juga ya sehubungan dengan mungkin ke BP POM-nya lah atau apa ya, sehingga oh ya hasil penelitian ini memang sudah di hasil lab-nya juga bagus gitu loh dan bisa diterima. Nah ini sehingga berdampak sekali pada hasil penelitian itu sendiri. Seperti itu Pak Dharma dari saya. Terima kasih. Siap Pak Sudomo.
saya tanggapin Pak Beni langsung Tunggu atau Pak Surya Dharma, silakan Pak. baik? Terima kasih Pak Sudomo atas pertanyaannya. Yang pertama adalah implementasi dan publikasi dari kegiatan ini sebenarnya sudah kita seminarkan di seminar internasional di Malaysia beberapa waktu yang lalu. Nah, kita juga sudah berkunjung ke beberapa apa namanya mitra kita. Salah satunya adalah kita sudah berdiskusi dengan waktu itu dengan pihak PLN yang menggunakan apa namanya bahan bakar biodiesel di Kota Baru, Kalimantan waktu itu. Nah, mereka menggunakan waktu itu pertama kali mereka menggunakan B20, sementara yang dijual di pasaran itu baru B10. Nah, kita saling berdiskusi di sana terkait dengan eh, karena kebetulan mereka menggunakan bahan bakar biodiesel yang berasal dari minyak kelapa sawit. Nah, coba kita tawarkan dengan yang kita temukan seperti ini, Pak Sudomo. Jadi, kita coba menawarkan kalau kita menggunakan misalnya konversi dari minyak jarak pagar dan minyak jelantah, mungkin akan memakan cost yang lebih rendah. Nah, itu yang kemarin kita sempat diskusikan dengan teman-teman kita di PLN di Kalimantan, di Kota Baru. Nah, untuk yang berikutnya yaitu terkait dengan apa namanya hasil yang kita peroleh ini apakah sudah diteruskan ke pihak-pihak terkait? Mungkin bukan ke BPOM mungkin ya Pak, mungkin karena BPOM itu kayaknya untuk makanan kayaknya. Betul. Maksud saya ke Iya, lab-lab yang memang untuk produk tersebut, terutama. iya, ya benar Pak. Jadi kita juga punya rekan-rekan kita yang bekerja di riset kelapa sawit di RISPA. Nah, kita juga telah berdiskusi dengan mereka Pak terkait dengan beberapa metode. Sebenarnya teknik ultrasound ini adalah teknik yang sudah sering digunakan. Nah, sekarang juga kita setelah membuat sebuah terobosan baru, yaitu merupakan hasil pengembangan sebenarnya Pak daripada ultrasound dengan metode-metode yang lain yang mungkin lebih efisien dan lebih cost-nya lebih kecil. Nah, ini tahun ini juga kita bersama teman-teman di kampus itu kita mengembangkan penggunaan pemanas itu dari bahan udara yang dipanaskan. Dengan harapan kita bisa menggunakan udara dari gas buang untuk memanaskan langsung proses pembuatan biodiesel tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, Pak Sudomo, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih atas masukannya. Saya Oke, kembalikan makasih Pak. Pak Surya Dharma ya. Siap, Baik, siap Pak. kasih. Siap, Pak. Itu aja Pak Beni. Ya, Monggo. siap Lanjut. Pak Sudomo, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, barangkali ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Nampaknya tidak ada lagi ini ya. Iya, alhamdulillah kalau nggak ada lagi. Baik Pak. Mas Imam, Nervous loh Pak. iya Pak. Mas Imam gimana, perlu dokumentasi Mas Imam? Baik Bapak Ibu, untuk dokumentasi kami mohon bantuannya, diaktifkan kamera. Kita akan lakukan dokumentasi untuk kegiatan seminar terbuka kali ini. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih terutama kepada Bapak Dr. Surya Dharma atas sharing ilmunya Pak ya terkait dengan hasil penelitian Bapak yang sudah sangat bagus. Mudah-mudahan nanti bisa terus berlanjut Pak. Terus berlanjut Amin, untuk penggunaan di masyarakat. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, dan juga kegiatan untuk seminar keinsinyuran untuk sesi terbuka kali ini sudah selesai. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Bapak Surya Dharma dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin lip Pak Beni. Iya Pak, silakan Pak Ya, Surya. terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.